Oke, jadi ini namanya Mbak Niswa yang akan mengisi pada perkuliahan kali ini. Beliau adalah pustakawan atau kataloger di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan di Perpusnas ya. Terus habis itu sedang belajar di Mbak Niswa, saya baru lihat nih, tim Hore-Hore lalu di Working Group Science Communications di Inspire, organisasi kebencanaan ya di Indonesia, lalu juga tim literasi sejarah kebencanaan BNPB. Oke deh, kalau gitu dipersilakan mungkin untuk Mbak Niswa. Saya yang share screen ya, Mbak Niswa. Ya, sebenarnya saya agak sangat deg-degan karena mungkin perkuliahan teman-teman semua pasti akan sangat berbeda dengan perkuliahan saya 10 tahun yang lalu. Wow, lama ya. Perkenalkan, nama saya Niswa Nabila. Saya seorang pustakawan di Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan Nasional, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Rahmi. Sebenarnya saya agak jiper sih menerangkan, walaupun ini pekerjaan sehari-hari saya, tapi saya lebih menguasai, maksudnya lebih ke teknisnya daripada secara teorinya. Sehari-hari selain bekerja, sehari-hari selain bekerja di Perpustakaan Nasional, saya juga adik buahnya Mbak Rahmi di Kapasik Makapa. Pasti Mbak Rahmi udah sering cerita ya soal Kapasik Makapa, dan juga bantu-bantu di Inspire Indonesia, organisasi terkait tentang kebencanaan yang lebih kepada tentang bagaimana mengkomunikasikan risiko bencana di Indonesia, dan sekarang sedang terlibat dalam tim literasi sejarah kebencanaan BNPB untuk membuat semacam satu data terkait naskah-naskah kuno atau sumber-sumber sejarah kebencanaan di Indonesia. Next. Silakan Mbak, next. Oke. A glimpse of the session. Wow. Hari ini sebenarnya kita belajar tentang bagaimana sih konsep dasar InDeSlide secara umum, dan kemudian bagaimana instalasi aplikasi InDeSlide, dan semoga nanti di akhir teman-teman bisa mengoperasikan InDeSlide. Aturan mainnya diusahakan semua mahasiswa menyalakan fitur video, tapi saya rasa nggak masalah kalau misalnya tidak dinyalakan karena mungkin terkendala sinyal dan sebagainya. Yang penting mohon maaf nanti tolong di mute selama saya menjelaskan. Kemudian kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan silahkan raise hand, dan kemudian bisa menyalakan mode unmute ketika sudah dipersilakan oleh saya atau Mbak Rahmi. Next Mbak. Ya, selamat datang di kelas ini. Hari ini kita akan membahas tentang pertama metadata. Pasti udah dijelasin sama Mbak Bu Rahmi. Mbak atau Bu atau Kak atau Ayang Beb, salah. Apa aja nih? Sudah dijelaskan kan terkait metadata. Ada yang mau ini menjawab? Tahu nggak metadata? Mestinya metadata seperti dan jenis-jenis metadata di perpustakaan. Langsung saja. Sebelumnya Mbak, sebelumnya. Oke, yang sebelumnya, sorry, yang masih tadi. Terus kemudian juga selain soal metadata, nanti akan lanjut ke soal InDeSlide, bagaimana instalasi InDeSlide, kemudian pengolahan data bahan perpustakaan menggunakan InDeSlide. Nanti mungkin agak sedikit teknis, dan mohon maaf kayaknya saya cuma ada waktu, maksudnya saya ada waktu sampai jam 2, nanti akan sedikit padat. Kemudian nanti kalau soal operasional atau praktik, semalam saya sudah ngirim ya Mbak ya, yang step by step tentang InDeSlide, nanti mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman. Lanjut. Oke, metadata. Apa itu metadata? Ada yang bisa jawab? Ada hadiah loh buat yang mau speak up. Ya, ada yang mau jawab? Apa itu metadata? Ini sudah pertemuan keberapa, Mbak Rahmi? Kalau boleh tahu? Udah pertemuan hampir terakhir sih. Oh, hampir terakhir. Oke. Pasti udah tahu dong? Harusnya sudah tahu ya. Ada dapat hadiah ya Mbak Niswa ya? Ya Bu, ya ada dapat hadiah.
Oke, silakan. Buat beli McD XBTS cukup udah nggak ada ya collab-nya. Ada nih Angga, Mayang, silakan Mayang. Silakan Mayang. Izin menjawab, Kak. Gak usah izin. Sebenarnya gak usah izin, aku bukan orang tuamu, Kak. Enak. Metadata itu semacam kayak pengolahan data secara terstruktur dan terorganisir. Kalau misalkan singkatnya sih biasa disebut data dari data sih, Kak. Kurang lebih kayak gitu yang bisa dijawab. Boleh. Apa contohnya di perpustakaan, metadata di perpustakaan? Metadata di perpustakaan sih semacam kayak apa ya, Kak? Daftar bibliografi kali ya, katalog gitu, indeks gitu-gitu mungkin ya. Benar sekali ya. Nanti aku minta nomor HP-nya ke Mbak Rahmi ya. Mau aku kirimin sesuatu. Bukan santet kok, tenang. Oke. Lanjut. Ya, metadata adalah informasi yang struktur, benar. Seperti yang dikatakan Mayang tadi, informasi struktur yang menggambarkan atau menjelaskan, menempatkan, atau membuatnya lebih mudah untuk mengambil, menggunakan, mengolah sebuah informasi. Intinya sih sebenarnya metadata itu informasi, data dari suatu hal yang memudahkan kita untuk melakukan temu balik. Kalau di perpustakaan sendiri, benar seperti yang dikatakan Mayang tadi juga, salah satu contohnya adalah katalog. Sumber metadata katalogisasi di perpustakaan sendiri saat ini di Perpustakaan Nasional menggunakan MARC 21. Familiar dengan MARC? Ada yang familiar? Sudah? Oke. Dan aturan yang digunakan seperti ACR dan RDA. Kalau di perpustakaan rata-rata di daerah masih menggunakan ACR 2 sebagian besar. Tapi untuk di Perpustakaan Nasional sendiri kita sudah menggunakan RDA. Tentu kalau di UI pasti sangat familiar sekali dengan RDA. Karena ada Pak Sumar yang mungkin sudah pensiun di saat adik-adik masuk ya, yang beliau jago banget RDA. Metadata tersebut adalah metadata standar yang diacu di seluruh dunia saat ini. Skema metadata sudah yang saat ini tuh udah disesuaikan dengan berbagai bahan-bahan koleksi di perpustakaan. Jadi tidak hanya buku, tapi juga dokumen elektronik, arsip, bahkan kalau misalnya adik-adik berkesempatan untuk di perpustakaan Bung Karno, itu skema metadatanya juga untuk lukisan, benda seni, dan bahkan koper Bung Karno, dan ya data ilmiah atau data set. Lanjut Mbak. Ya, apa aja sih jenis metadata? Ada yang mau jawab lagi? Halo, Mas Erik, ada yang mau jawab apa aja sih jenis metadata? Atau saya terlalu cepat ya? Maaf ya. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang jenis metadata? Yuk, bisa yuk. Siapa? Ini kayaknya pas jam makan siang sih. Habis jam makan siang ya. Ya, jangan-jangan aku sebagai penina bobo kalian. Wow. Tahu kayak di picture-nya, gambarnya. Gambar-gambar overthinking. Ini siapa sih dari tadi tanya-tanya mulu. Ya, ada yang mau jawab? Metadata, silakan. Ini dikasih hadiah juga Mbak Nisu? Nanti deh yang selanjutnya deh. Nah, aku ada hadiah lagi nanti di akhir. Siapa yang pertanyaan terbaik? Kayaknya masih malu-malu ya? Iya, ya masih malu-malu. Tapi serius kalau mau tanya atau ini, karena pasti di awal kan sudah dijelasin banyak oleh tim pengajar. Kalau saya kan dari praktisi, nanti mungkin ada yang bisa didiskusikan di sini. Sebenarnya saya senang banget ketemu sama adik-adik sekalian, tapi mungkin bisa jadi hasil dari hari ini bisa jadi masukan juga, karena sekarang kami sedang melaksanakan revisi pedoman RDA. Jadi mungkin nanti saya akan kirim
juga pedoman RDA-nya. Siapa tahu nanti ada masukan dari adik-adik. Ini pedoman ini tuh sudah apa ya? Sudah gampang belum sih dimengerti gitu. Jadi, buat input juga buat kami gitu. Ya, metadata. Next, Mbak. Next, ke jenis metadata ya. Pasti udah familiar banget. Jenis-jenis metadata itu ada 3 yang familiar, yang banyak dibahas di seluruh dunia. Ada MARC atau Machine Readable Catalog, itu yang dipakai Perpustakaan Nasional. Kemudian ada Dublin Core. Dan yang terakhir adalah MODS, Metadata Object and Description Standard, yang dipegang oleh LOC. MARC ini juga sama-sama, kalau MARC sama-sama Library of Congress, tapi dengan MODS. Cuman kalau MARC itu menjadi standar metadata katalog perpustakaan yang pertama kali oleh Library of Congress, dan yang paling banyak dipakai di seluruh dunia untuk di bidang perpustakaan. Kemudian juga muncul Dublin Core. Dublin Core itu kenapa muncul Dublin Core? Karena banyak orang yang merasa metadata MARC itu terlalu rumit gitu. Jadi makanya pakai Dublin Core, karena Dublin Core dirasa lebih mudah gitu, lebih fleksibel daripada MARC. Kemudian MODS. Ya, lanjut Mbak. Ada yang tahu nggak? Ini overthinking lagi. Ada yang tahu nggak sih dari salah satu contoh aplikasi untuk pengolahan data di perpustakaan yang mengacu pada MARC metadatanya, ya, kemudian yang mengacu pada Dublin Core? Ada yang tahu nggak? Aplikasi apa yang mengacu pada MARC yang banyak dipakai di Indonesia sekarang? Harusnya tahu ya. Slim mungkin, MARC. Slim. Oh, sayang sekali. Slim pakai Dublin Core. Makanya, ya, itulah kenapa Slim lebih mudah sebenarnya dipahami. Tapi untuk harvesting secara internasional, lebih menguntungkan kalau kita mengacu pada MARC. Itulah kenapa Perpustakaan Nasional mengembangkan English Lite. Oke, apa itu English Lite? Yang pertama ini Slim. Slim ini open access, pertama kali digunakan di Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional. Pengembangnya SDG, Senayan Developers Community. Kurang lebih ini tampilan websitenya. Jadi kalau misalnya mau pakai Slim, bisa mendownload di sini. Saya rasa pasti adik-adik sekalian familiar sekali dengan Slim, karena untuk setup perpustakaan, misalnya ada proyek-proyek setup perpustakaan, biasanya banyak yang pakai Slim. Oke, next Mbak. Ya, ini tampilannya ketika pakai ini interface-nya Slim yang untuk perpustakaan yang mengacu pada Slim. Saya akan tidak bahas lebih lanjut, kita langsung ke English. Next, Mbak. Ya. English. Jadi English itu ada 2 sebenarnya. Perpustakaan Nasional itu mengembangkan English Enterprise untuk yang dipakai untuk pengolahan di Perpustakaan Nasional, dan juga English Lite yang untuk perpustakaan-perpustakaan lain. Bedanya apa? Bedanya intinya lebih berat sih, bandwidth-nya lebih berat kalau English Enterprise, dan juga kalau English Lite itu lebih mudah, user interface-nya lebih menarik, warna-warni. Kalau saya di Perpustakaan Nasional, saya boleh share screen sebentar nggak sih? Boleh, sebentar. Saya kasih akses. Oke. Saya mau share screen bentar. Ini gambarannya kalau English Lite tuh kayak gini, sangat tidak menarik, beda sama nih. Kalau English Enterprise itu warna-warni, warnanya nggak monoton, ya. Warnanya hijau, biru, nanggung gitu. Kalau English Enterprise dia, balik. Kalau English Lite dia warna-warni, warnanya dan interface-nya lebih mudah dipahami. Nah, kalau kita tuh bener-bener versi MARC, yang English Enterprise tuh bener-bener versi MARC gitu. Tuh sih. Kelihatan nggak sih? Aku belum bisa screen. Udah ya? Belum. Oke. Sudah? Ya, ini English Enterprise.
hijau dan biru nanggung. Nah, kalau Enlist Light seperti ini tampilannya, lebih menarik lah intinya untuk ini apa namanya, untuk mengolah data dan memberikan penglihatan lebih warna-warni. Oke, lanjut Mbak. Enlist Light sendiri mengacu pada berbagai katalog, pasti udah tahu semuanya. Terus katalog elektroniknya sekarang sudah tidak menggunakan AACR, terutama untuk buku-buku monograf seperti ini. Mau kelihatan gimana? Itu bukunya itu menggunakan RDR, sekarang sudah mengacu pada RDR. Mbak Niswa, sebentar deh. Ini ada apa ya namanya, gresek-gresek itu apa ya? Kebetulan lagi meeting sih, jadi sebenarnya aku tuh lagi bolos meeting sih, jadi Oke. Silakan dilanjut. maaf. Iya, maaf ya. Iya, oke, sip. Oke. Saat ini Enlist Light sudah versi 3.1. Dan Enlist Light sendiri menyediakan 2 pilihan katalog, yang katalog sederhana seperti yang tadi saya tunjukkan, dan juga From Entry Katalog Mark yang itu mirip sama dengan Enlist Enterprise. Sebelumnya ada yang pernah magang di Perpustakaan Nasional nggak? Ini semester berapa ya Mbak, kalau boleh tahu? Mbak, sorry ke-mute. Semester 4 ya kalau nggak. Oh, belum ya. Nanti kapan-kapan main ke pengolahan deh. Atau nanti akhir perkuliahan bisa tur di pengolahannya Perpusnas, ntar lihat pengolahan gitu. Nah, untuk Enlist Light sendiri, untuk mendownloadnya bisa di situs berikut, enlistlight.perpusnas.go.id. Atau mungkin kalau misalnya ini tidak bisa diakses, coba search aja langsung di Google dengan kata Enlist Light, ini yang pertama kali muncul pasti web yang ini. Itu sih dari. Kemudian lanjut. Ya, ini tampilannya di download. Ya, setelah di download aplikasi Enlist Light versi 3 seperti ini, nanti kita akan buka demonya. Nanti masing-masing bisa buka portal enlistlight.perpusnas.go.id, terus kita cobain demonya. Jadi tidak perlu install dulu. Next. Ya, fitur-fitur di Enlist Light tadi ada banyak kan, ada back office, baca di tempat, buku tamu, katalog, dan back office ini digunakan untuk mengolah data perpustakaan, seperti ya untuk apa namanya, mengolah bahan pustaka, terus mencetak label, termasuk mencetak kartu anggota, melihat histori kunjungan, dan laporan gitu. Pokoknya itu untuk pustakawan, untuk apa namanya, pustakawan mengolah buku, mencetak katalog, dan kemudian melihat histori kunjungan dari pemustaka, kemudian baca di tempat. Ini berfungsi sebagai sarana pencatatan pemanfaatan koleksi perpustakaan yang dibaca oleh anggota di ruang baca. Jadi kan ada beberapa koleksi itu yang koleksi tertutup. Kalau di Perpus UI ada kan ya, ada tempat yang koleksi tertutup juga kan. Nah, itu dicatatnya nanti pustakawannya mencatatnya di situ ketika untuk sirkulasinya. Kemudian buku tamu, sebelumnya buku tamu ini berfungsi untuk mendata pemustaka yang datang berkunjung ke perpustakaan. Next. Lanjut Mbak Rahmi. Oke, udah. Keanggotaan digital ini untuk memonitor aktivitas anggota yang ada di perpustakaan, memantau koleksi apa yang sedang dipinjam, koleksi apa yang pernah dibaca, terus misalnya ada yang telat-telat balikin buku, itu dipantau di keanggotaan online ini.
Modul ini juga menampilkan profil data anggota tersebut sebagai sarana untuk menganti password akun anggota dan memanfaatkan layanan online yang disediakan oleh pengelola perpustakaan. Kemudian juga modul OPAK ini untuk untuk temu kembali untuk pencarian koleksi milik perpustakaan. OPAK pasti kalian tahu, OPAK disebut sebagai katalog elektronik atau katalog digital sebagai pengganti katalog tercetak atau kartu katalog. Jadi melalui OPAK ini pemustaka bisa mencari keberadaan koleksi yang dicari, koleksi yang ia cari di perpustakaan tersebut, baik koleksi konvensional maupun koleksi digital. Kemudian layanan koleksi digital, modul ini tuh baru di Enlistlat versi 3 sebagai sarana penelusuran koleksi digital. Mirip sama OPAK, tapi ini lebih khusus ke koleksi-koleksi digital yang ada di perpustakaan. Karena misalnya di beberapa perpustakaan sekarang sudah banyak ya koleksi digital, ada CD, CD audiovisual, e-book, e-journal, dan sebagainya. Next. Ya, kemudian ada juga modul pendaftaran anggota secara mandiri. Ini untuk misalnya anggota perpustakaan. Jadi untuk daftar tidak perlu datang jadi bisa daftar secara online. Nanti kemudian untuk kartu anggota dan sebagainya dicetak ketika si anggota ini datang ke perpustakaan. Terus juga berisi statistik perkembangan perpustakaan, yang di sini isinya adalah untuk publikasi statistik perkembangan jumlah anggota, pengadaan koleksi, terus pemanfaatannya dalam kurun waktu setahun terakhir. Jadi bisa harian, bulanan, hingga 1 tahun. Kemudian survei, modal survei ini bagian dari program aplikasi Enlistlat 3 juga yang dirancang untuk mendukung kegiatan monitoring evaluasi terkait kepuasan dan kebutuhan pustaka terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan pengelola perpustakaan. Poin-poin pertanyaan, oke, langsung apa sih, Nas? Nggak apa-apa, udah. Ini sih survei untuk apa ya? Intinya untuk objek untuk mencari tahu terkait tentang kepuasan pengguna aja. Kemudian cara instalasi Enlistlat, yang pertama adalah instalasi portable. Jadi semua aplikasi pendukung tadi yang sudah di-download di web portal dimasukkan dalam file installer, kemudian pengaturan aplikasi pendukung telah disesuaikan. Ini biasanya dibantu oleh programmer juga dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Perpusnas, kemudian instalasi permanen. Ini ditujukan untuk perpustakaan yang mempunyai tenaga ahli di bidang IT, karena hanya disediakan source code dan file database kosong, sedangkan pemasangan aplikasi pendukung dan pengaturan aplikasi pendukung harus disesuaikan oleh perpustakaan itu sendiri. Sebenarnya kalau instalasi portable ini, jadi kalau lebih ke portable ini bisa dipakai oleh individu. Intinya kita masing-masing kita bisa mendownload aplikasi ini, maksudnya gitu. Itu sih. Next, Mbak. Pengolahan data bahan perpustakaan menggunakan Enlistlat. Jadi kita bisa entry data katalog secara manual, bisa copy cataloging atau menyalin katalog. Kemudian mengentry data item koleksi, jadi per item yang di-entry. Penyertaan cover dan konten digital itu maksudnya upload cover dan upload konten digital di Enlistlat. Pencarian dan perbaikan data katalog dan item koleksi yang tersimpan, maksudnya edit katalog. Kemudian juga mencetak kartu katalog dan label koleksi. Next. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sorry. Mbak, izin bertanya. Boleh Bang. Maaf ya, nggak Arishan, soalnya pakai Zoom Web, jadi nggak ada fiturnya. Kalau dilihat-lihat kan fitur antara Enlistlat sama Slim itu hampir sama ya, Mbak. Terus yang ngebedainnya tuh di mananya gitu. Dan juga interface atau UI UX yang lebih enak tuh lebih enakan Slim atau Enlistlat gitu. Udah sih. Iya, kalau sekarang memang sudah banyak upgrade lah di Enlistlat 3.1 ini. 3.1 atau 3.1 ya? Itulah pokoknya. Jadi bedanya itu di metadatanya. Aku nggak nyiapin yang Slim sih, cuman intinya kalau di Enlistlat
itu mengacunya pada MAP. Jadi ada beberapa yang memang nanti tidak terwadahi ketika menggunakan apa namanya SLIMS. Itu. Salah satunya adalah GMD. Udah belajar soal GMD belum ya Mbak? Itu. Oke. Itu. Kemudian nggak salah penjelasanku. Kalau interface-nya sama aja sih. Nah, terus kemudian kalau English Lite ini karena dalam perkembangannya perposes juga, jadi selalu upgrade. Kalau SLIMS itu kalau mau upgrade, jadi harus kontak ini developernya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau menambahkan aja ya Mbak Niswa, untuk seberapa menariknya interface itu kan subjektif ya. Jadi kita nggak bisa menilai mana yang lebih bagus, mana yang lebih yang lebih menarik sama yang nggak menarik. Bahkan studi aja bilang kalau misalkan gender itu menentukan ketertarikan dalam desain. Jadi itu mungkin subjektif ya, mana yang paling bagus atau enggak. Pun misalkan lihat Enlist sama SLIMS ini kan beda bisnis model ya. Model SLIMS itu lebih ke komunitas, dan kalau misalkan Enlist Lite kan lebih ke nasional gitu. Menyeragamkan metadata, penyeragaman metadata. Tujuannya itu. Jadi mungkin bisnis modelnya juga sih yang harus diperhatikan dalam memilih suatu software ini, mana yang paling bagus, Enlist Lite ataupun SLIMS. Begitu kali ya mungkin ya. Iya, terima kasih Mbak Rahmi. Sebenarnya saya mau ngomong itu. Enggak canda. Terima kasih Mbak Rahmi. Memang benar, sebenarnya tujuan Enlist Lite itu adalah penyeragaman katalog secara nasional gitu. Itu sebenarnya harusnya sih memang dirintis dari kita membuat katalog induk nasional atau KIN gitu. Cuman karena itu belum terlaksana secara maksimal, jadi diwadahin dengan Enlist ini. Ya benar sekali bahwa pengembangan SLIMS itu berbasis komunitas gitu. Dan kalau Enlist itu memang lebih upaya untuk perpustakaan untuk menyeragamkan koleksi metadata perpustakaan. Gitu. Ada lagi? Kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu deh. Kemudian salin katalog atau copy cataloging. Tadi belum Mbak, yang salin katalog. Belum, yang sebelumnya. sebelumnya salin katalog, copy cataloging. Nah, jadi salah satu keunggulannya dari diterapkan metadata itu adalah bisa melakukan copy katalog. Ini salah satu keunggulan juga yang saya rasakan ketika sebagai pustakawan, ada koleksi-koleksi berbahasa asing yang memang sudah diolah oleh perpustakaan lain di luar negeri. Dengan adanya metadata yang seragam, saya bisa mengcopy kode metadatanya dia. Karena mereka misalnya di LOC itu mereka memakai US Mark, kita memakai Indomark. Jadi saya tinggal mengcopy aja, termasuk dengan nomor kelas dan subjeknya. Gitu. Next. Ya, penyertaan cover dan konten digital. Ini file atau gambar cover bahan perpustakaan itu di-scan. Kalau di Enlist itu bisa di-scan kemudian diunggah, jadi nanti bisa diakses covernya itu bisa terlihat di opak. Kemudian juga di Enlist Lite ini bisa mengunggah konten-konten digital yang berformat PDF, flashbook atau flipbook, buku yang bisa bolak-balik gitu di perpustakaan nasional. Kemudian dokumen Word, spreadsheet, presentasi, gambar, audio, video, dan lain-lain. Kecuali yang bersifat executable atau berekstensi Combat atau program yang berekstensi PHP, ASP, dan sejenisnya yang dapat berpotensi membahayakan sistem Enlist Lite sendiri.
English Lite juga memungkinkan perpustakaan atau pengelola perpustakaan untuk menyertakan lebih dari satu file konten digital yang berbeda format dengan ukuran maksimal 200 MB, baik diunggah satu persatu ataupun banyak file sekaligus. Lanjut Mbak. Ya. Pencarian dan perbaikan data katalog dan item koleksi tersimpan. Jadi data-data katalog yang telah di-entry dan disimpan dalam pangkalan data English Lite dapat otomatis nanti dapat dicari pemustaka melalui OPAC. Nah, tetapi apabila data-data tersebut perlu pemutakhiran atau perbaikan, misalnya nih buku-buku di Perpustakaan Nasional dulu buku langka disimpan di 5C gitu. Kemudian saat ini karena layanannya sudah pindah ke Medan Merdeka Selatan, maka perlu diupdate lokasinya di lantai 14 Medan Merdeka Selatan. Maka itu bisa diubah melalui fitur back office itu untuk misalnya bisa diperbaiki di situ. Terus dengan menggunakan kode BIP ID atau bibliografi ID, itu adalah kode identifikasi yang unik yang ada di setiap buku. Aku mau ngasih lihat kode BIP ID. Oke. BIP ID ini adalah nomor BIP ID yang bisa digunakan untuk mengacak kembali satu koleksi. Apakah terlihat? Nggak terlihat ya, Mbak? Terlihat nggak sih? Wow. Oh, tidak. Ternyata tidak terlihat. Gimana sih? Oke. Ini BIP ID. Ini beberapa angka di sini menjadi kode untuk pencarian kembali dan kemudian untuk pengedit bahan pustaka sebagai acuan pengedit bahan pustaka. Lanjut Mbak. Iya, di dalam sebelumnya tadi belum di dalam form koleksi data kataloger bisa memperbaiki data katalog, menambah data eksemplar apabila ada koleksi baru, memperbaiki data eksemplar ketika misalnya data eksemplar yang ada ternyata masih kurang, perlu bisa ditambahkan lagi. Terus penambahan atau penggantian cover koleksi, misalnya untuk cover koleksi di edisi baru. Terus kemudian penambahan atau penggantian file konten digital. Misalnya konten digital tersebut rusak, bisa diganti dengan format dengan file yang baru, atau mungkin ditambahkan apabila ada bagian dari konten digital tersebut yang belum masuk di dalam file konten digital. Lanjut. Ya, di layanan di English Lite sendiri bisa untuk mencetak misalnya mencetak kartu katalog dan label dari koleksi. Jadi di program aplikasi ini nanti di akhir ada menu untuk cetak katalog, baik kartu katalog judul, pengarang, subjek, maupun seri. Lanjut Mbak. Ya, ini adalah label. Jadi bagian tahap akhir dari kegiatan pengelolaan bahan perpustakaan di Perpustakaan Nasional itu adalah mencetak label punggung buku. Enggak di Perpustakaan Nasional, maksudnya di perpustakaan itu mencetak label di punggung buku. Nah, English Lite versi 3 ini bisa mencetak label koleksi yang sumber dari 2 pilihan, yaitu nomor panggil katalog dan nomor panggil eksemplar. English Lite versi 3 juga memberikan pilihan banyak model untuk mencetak label koleksi. Fasilitas pencetakan label koleksi ini juga dapat termasuk pencetakan nomor barcode koleksi sebagai identifikasi unik dari sebuah item koleksi pada saat pelaksanaan transaksi sirkulasi menggunakan pemindaian barcode. Lanjut. Oke, terima kasih. Itu materi dari saya sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Oke, terima
terima kasih Mbak Niswa atas pemaparannya yang menarik. Ada pertanyaan dulu kah untuk mahasiswa, untuk rekan-rekan mahasiswa? Oke, silahkan Aditya. Lola sama Mayang. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya kembalikan kepada Kakak Rahmi. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, jadi sebenarnya terkait pertanyaan Erik tadi sih, yang terkait dengan UI dan UX. Sebenarnya ini penasaran aja pertanyaan pertama. Di Perpustakaan Nasional itu ada nggak sih Mbak untuk bagian khususnya di bagian apa ya, kalau di perusahaan-perusahaan yang karena kan ada banyak kayak UI designer, UX designer, UX research. Nah, untuk Industri sendiri ini apakah ada tim khusus untuk seperti itu yang bidangnya atau kayak membahas tentang UX-nya atau UI-nya seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya ini agak agak melenceng atau agak jauh dari Industri, tapi saya kan tertarik dengan IPUSNAS ya Mbak ya. Kan kalau saya sih secara logika kan berarti kan ini koleksi yang dimiliki koleksi digital yang dimiliki oleh Perpusnas. Ya kan Mbak ya. Terus saya penasaran sih kenapa sih di Perpusnas itu harus mengantri dan juga ada batasannya, kayak ini kan seharusnya kan file digital di mana file digital itu kan copy ya, jadi bisa dibagi-bagi gitu ya Mbak. Terus saya penasaran kenapa sih harus diantri dan harus dibatasi, apakah takut karena diduplikasi kah atau karena apakah, mungkin bisa dijawab sih. Saya penasaran dengan itu sih Mbak. Terima kasih. Mari ini langsung aku jawab dulu ya terkait dengan IPUSNAS. Ya, silakan. Boleh. Oke. Soal IPUSNAS, kenapa terbatas koleksinya dan harus antri? Karena yang pertama, kenapa harus antri? Karena peminatnya banyak dan jumlah yang kita langgan itu sedikit gitu. Maksimal 10 buku, karena itu adalah kesepakatan antara Perpusnas dalam hal ini juga Aksara Maya, yaitu penyedia provider di Pusnas sendiri dengan penerbit. Karena kalau misalnya bebas filenya, nanti penerbit nggak laku dong. Gitu. Dan mereka sekarang penerbit juga punya, jangan salah, Gramedia juga punya akses digital dan itu lebih banyak pilihannya daripada Perpusnas. Jadi kenapa terbatas? Karena kita juga menghormati penerbit. Mereka penerbit kan juga butuh akses kan. Jadi itu win-win solution-nya. Gitu. Kemudian soal UI dan UX, Perpustakaan Nasional terkait dengan Industri ini bekerja sama juga dengan vendor. Jadi kalau di kita itu lebih nanti ngasih masukan. Jadi kita ada diskusi, nanti memberikan masukan seperti apa sih gambarannya harus diperbaiki, tampilannya. Kemudian nanti akan diperbaiki oleh UI dan UX engineer di vendor kami gitu. Itu sih Mbak. Ada pertanyaan lagi? Itu informasi yang saya dapatkan ya. Saya juga masih anak bawang di sini, jadi masih belajar. Pekerjaan UI atau UX itu diberikan di mana ya Mbak Niswa ya? Apakah di Pusdatin atau di pusat yang lain? Di Pusdatin. Ya, di Pusat Data dan Informasi. Okay. Ada, cuman untuk apa ya ini eksekusinya tetap di apa ya istilahnya di pihak ketiga yang mengerjakan INLIS itu, pengembangan INLIS yang bekerja sama dengan Perpusnas begitu. Konsultannya ya berarti? Iya, sebagai konsultan. Oke, selanjutnya tadi yang tunjuk tangan Mayang ya, Arnola. Ya silakan Arnola. Nola. Baik, terima kasih untuk Bu Niswa atas pemaparannya yang sangat menarik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Oke, baik Mbak. Tadi kan udah paparan nih Mbak terkait INLIS kan, dan INLIS Lite itu menarik banget sih menurut saya gitu. Waktu itu kan kalau misalnya di JIT itu pernah prakteknya tuh pakai Slim kan, kita baru nyobain praktek pakai Slims, belum pernah pakai INLIS Lite atau INLIS Enterprise. Nah, waktu saya secara pribadi waktu itu pernah waktu pakai Slims tuh kayak ada hambatan atau gangguan gitu, kendala kayak waktu ngelakuin copy kataloginya tuh kayak nggak bisa gitu dari Perpusnas, kayak gagal atau gimana. Tapi bukan dari Perpusnas doang sih, kayak copy cataloging dari yang lain juga gagal gitu, sempet error-error, sedangkan kayak fungsi yang lainnya tuh berfungsi dengan baik gitu di Slimsnya. Nah, mau nanya
nih Bu Niswa, kalau misalnya pakai English Lite sendiri, pernah nggak sih ada kendala gitu, kayak semacam itulah gitu? Dan jika ada, biasanya solusinya gimana tuh Bu Niswa? Begitu sih. Oke, langsung aku jawab ya. Sama-sama. Sejauh ini kalau misalnya metadatanya sama, karena saya sendiri biasanya ngopi dari katalognya LC yang US Mark, yang berbasis US Mark, itu alhamdulillah aman sih. Jujur saya belum mencoba dari melakukan kegiatan copy cataloging dari Slims. Kalau misalnya ada kendala seperti itu, biasanya nanti akan ditangani oleh teman-teman dari Pusdatin, engineer English, untuk menyesuaikan terkait dengan metadata yang ada. Cuman sejauh ini sih belum ada kendala ya terkait copy cataloging. Gitu. Yang saya tahu, mungkin dari teman-teman senior juga belum pernah mengalami kendala, karena itu tadi as long as metadatanya sama, sebenarnya tetap bisa kok. Tuh. Sudah. Oh, baik. Atau mau ini ada pertanyaan lanjutan? Sudah tidak ada Bu Niswa, terima kasih jawabannya. Sama. Mungkin formatnya juga beda ya kali ya Mbak Niswa ya? Mungkin tadi kan soalnya dari Slims kan ya. Kalau dari Slims kan saya belum ngoprek lebih lanjut yang metadatanya, jadi belum pernah mengalami apa yang kesulitan yang dihadapi tadi. Berarti belum ada interoperabilitas ya antara Slim sama Enlist. Pernah ada diskusi yang bilang kalau dari teman-teman pengembang Slims ya itu bisa gitu. Cuman sampai hari ini saya belum dapat info itu, atau mungkin Ibu Rahmi sempat mendengar bisa ada interoperabilitas, namun field-nya aja sih yang terbatas. Itu yang saya dengar gitu. Jadi saya sendiri pun sampai hari ini juga belum mencoba lebih lanjut gitu, karena buku yang biasanya saya copy catalog ini juga mengacunya pada US Mark gitu. Dapat ini ya data-datanya. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi, Mayang silakan sama Mita. Saya mau nanya. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Yang aku pengen tanya sih juga menyinggung sama jawabannya Bu Rahmi serta pertanyaannya Erik tadi sih, yang kata cakupannya Enlist itu lebih ke arah nasional, sedangkan Slims itu ke arah komunitas. Aku pribadi kan lebih familiar sama Slims ya Mbak, sedangkan Enlist tuh masih awam banget. Nah, aku tuh kurang ngerti cakupannya itu seperti apa, karena fungsinya tadi kan juga 11-12. Kira-kira apakah udah ada suatu komunitas lembaga yang menggunakan Enlist, abis itu fungsinya seperti apa pada lembaga itu kali ya, supaya gitu. Terima kasih. Bentar. Oke, aku mencerna ini. Ini kalau yang aku nggak salah paham ya pertanyaannya. Jadi intinya contoh lembaga yang sudah pakai Enlist sama Slims ya? Iya, sama cakupan nasional itu maksudnya seperti apa gitu, Mbak? Jadi aku jelasin ya. Jadi aku mencoba menjawab. Nanti mungkin Mbak Rani juga bisa menambahkan di sini. Kalau Enlist dan Enlist Lite itu dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional untuk pengelolaan metadata koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan di seluruh Indonesia. Kenapa lebih terasa familiar dan lebih masif Slims? Karena memang kalau nggak salah memang duluan Slims. Yang kedua, pengembangan secara komunitas itu lebih masif, karena kalau misalnya Enlist ini sosialisasinya kan juga tergantung pada pemerintah. Banyak yang Enlist sendiri saat ini lebih banyak dikembangkan di perpustakaan berbasis pemerintah. Maksud saya yang dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah, karena memang sosialisasinya lebih banyak di situ gitu. Sementara kalau Slims ini kan kuat banget ya ininya, karena pengembangan secara komunitas itu orang lebih ngoprek codingnya dan sebagainya. Sementara kalau misalnya untuk English sendiri pengembangannya di ini oleh Perpustakaan Nasional seperti itu. Kalau Slims itu juga banyak dipakai di perpustakaan swasta, dan ini sih banyak ini ya istilahnya dikembangkan oleh dipakai oleh
pustakawan yang mengembangkan perpustakaan secara mandiri. Kemudian kalau English Light ini maksud saya maksudnya masih didominasi oleh perpustakaan pemerintah. Benar nggak sih aku jelasinnya? Gimana ya membahasakannya? Mungkin Mbak Rani bisa menambahkan juga, Mbak. Mayang sebentar deh. Tadi pertanyaannya tuh tentang kenapa? Pertanyaannya kenapa lebih ke cakupannya, Mbak? Kenapa cakupannya lebih ke nasional untuk English Light, dan kemudian kenapa SLIMS untuk lebih ke komunitas ya gitu? Gini aja sih cara gampangnya. Sama kayak universitas negeri dan universitas swasta gitu. Universitas negeri kan mereka mempunyai perpustakaannya sendiri ya, perpustakaan masing-masing, sementara universitas swasta mungkin perpustakaannya ada, namun sumber-sumbernya sedikit gitu. Terus untuk perpustakaan negeri, mau nggak sih mereka membagi sumber daya atau koleksinya itu ke perpustakaan swasta? Mau nggak? Sebenarnya mau aja, bisa aja sebenarnya untuk membagi sumber-sumber dayanya mereka ke ke perpustakaan di universitas swasta. Namun menurut saya di sini ada keinklusivitasan dan juga keeksklusivitasan. Di mana yang tadi seperti saya bilang sih awalnya itu adalah bisnis modelnya seperti apa. Kalau misalkan negeri seperti perpustakaan nasional, pasti mereka lebih, mohon maaf ya Mbak Niswa ya, lebih eksklusif gitu dalam penggunaan software-softwarenya, di mana intensinya adalah untuk mengembangkan institusi-institusi publik di dalamnya. Jadi kan yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah, bukan swasta, bukan private sector, atau mungkin bukan komunitas, di mana tujuannya adalah Inlis juga bisa mengembangkan swasta, bisa mengembangkan private sector, tapi untuk mengembangkan private sector itu kita harus menguatkan dulu nih di nasionalnya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Menurut saya balik ke bisnis modelnya. Kalau pengen mengembangkan di SLIMS-nya itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi seenggaknya bisa kolaborasi antara Enlis dan juga SLIMS ini bisa gabung sehingga private sector maju dan juga public sektornya itu maju, sehingga nanti nggak ada egosentris lah di situ. Benar, harusnya demikian. Dan secara pendukung waktu masih ada shallow juga kan Mbak sebenarnya, kalau boleh jujur. Jadi kan aplikasi SLIMS itu kan pendukungnya dari kementerian lain yang terletak di Senayan. Kemudian di slide ini perpusnas, jadi semacam ada shallow juga itu Mbak. Itu yang saya pelajari dulu sebelum mungkin karena Mbak Niswa lagi di kantor kali ya, jadi Mbak Niswa nggak enak menyebutkannya. Saya sebutkan saja di sini karena ini ranah akademis, di mana ranah akademis kan terkenalnya berpikiran kritis, terus habis itu keterbukaan informasi, semuanya ada. Jadi Senayan itu dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Enlis itu dikembangkan di Perpustakaan Nasional. Nah, kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya itu memiliki ego-egosentris, di mana mereka semuanya mempunyai kepentingan. Saya punya kepentingan, Mbak Niswa punya kepentingan, dan kalian juga punya kepentingan. Kalian kepentingannya buat nilai, saya kepentingannya buat kewajiban saya untuk mengajar ataupun memberikan ilmu. Mbak Niswa juga mungkin untuk tugasnya sebagai pustakawan gitu, dalam praktisi, saya akademisi, seperti itu sih. Jadi kepentingan itu yang bisa diturunkan sedikit untuk membuahkan hasil yang lebih baik. Seperti itu yang menurut saya ya. Ya, benar sekali Mbak Rahmi. Terima kasih sudah menyuarakan jawaban saya. Ya. Terima kasih Mbak Niswa, Bu Rahmi. Selanjutnya mungkin Mita. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Niswa dan terima kasih Bu Rahmi atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebelumnya kan tadi Mbak Niswa udah kayak
mempromosikan kayak Enlistlet itu seperti apa, Enlist Enterprise itu seperti apa. Nah, kan dari fitur-fitur yang ada tuh cukup eksklusif kan tadi Bu Rahmi bilang. Terus juga kayak saya tuh ingin mengetahui apakah di waktu dekat ini atau di waktu ini tuh dari Perpustakaan Nasional ada nggak ya fitur terbaru yang akan dikembangkan dari Enlistlet atau Enlist yang Enterprise tersebut. Dan pertanyaan kedua, apakah kementerian atau badan-badan pemerintah itu bisa gimana ya, kayak diwajibkan untuk memakai Enlistlet atau tidak? Nah, kalau misalnya ada, itu biasanya di kementerian atau lembaga apa? Dan selanjutnya, apakah ada perusahaan atau lembaga pemerintah yang dengan sukarela meminta kepada Perpustakaan Nasional untuk melakukan sosialisasi tentang website atau aplikasi Enlistlet ini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Fitur baru ya. Untuk fitur baru, ini masih sedang digodok dengan teman-teman Pusdatin. Mungkin kalau Enlistlet ini, kalau saya dari sisi pengolahannya, ini ada beberapa fitur terkait dengan tagging lokasi, yang dengan tagging lokasi yang awalnya satu aja, maksudnya hanya ngasih satu, sekarang bisa banyak. Maksudnya gimana ya? Jadi awalnya hanya satu item per satu item, jadi sekarang bisa langsung ke 4 item. Misalnya ada kan kita pengadaannya ada 4 item yang biasanya satu-satu, sekarang bisa 4. Kalau untuk pengembangan lainnya ini sedang digodok oleh teman-teman Pusdatin. Coming soon nanti kalau kita akan sampaikan ke Mbak Rahmi apa aja sih update-nya Enlistlet. Kebetulan tadi saya dapat info dari senior saya bahwa memang bakal ada pengembangan terbaru dari Enlistlet juga gitu. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan sosialisasi ya. Kalau sosialisasi biasanya memang sejauh ini masih ke daerah-daerah itu yang sifatnya perpustakaan daerah atau mungkin lembaga pemerintah yang mengundang Perpustakaan Nasional melakukan sosialisasi Enlistlet. Biasanya kementerian lembaga kayak misalnya Kemenkumham, Perpustakaan Kemenkumham, Perpustakaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, itu yang saya tahu. Tuh. Kalau untuk lembaga swasta ada sekolah hukumnya Pak Harli itu apa Mbak namanya? Harli. Pusat Hukum Jentera ya? Jentera ya? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera kalau nggak salah. Yang Perpustakaan Hukum Daniel Steve itu. Ya, itu sih. Jadi memang tadi sih untuk sosialisasinya, karena itu tadi yang seperti yang dijelaskan Mbak Ani, bisnis ininya beda, fokusnya juga targetnya beda, jadi masih berfokus ke perpustakaan lembaga yang menjadi sebenarnya bukan di bawahnya, tapi lembaga yang di bawah koordinasinya gitu. Karena secara hierarki memang Perpustakaan Nasional dengan perpustakaan daerah itu tidak ada. Suaranya itu otonomi daerah. Oke. Halo, oke. Harus nempel kayaknya mic-nya. Jadi kalau perpustakaan ya ini juga sebagai informasi, kalau perpustakaan yang di daerah itu fungsinya fungsi koordinasi, bukan yang hierarkis gitu. Jadi kenapa memang disarankan untuk beralih, jadi bukan wajib, program wajib gitu. Itu juga karena perpustakaan di daerah itu setelah ikut otonomi daerah tidak di bawah Perpustakaan Nasional langsung. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, terima kasih Mbak. Terima kasih. Atau ada mau cerita sih soal pengalamannya? Saya mau nanya dong Mbak Niswa, boleh. RDA di Perpusnas itu gimana ya penerapannya di Enlist? Di Enlist itu RDA itu mempengaruhi ruas. Aku izin share screen ya. Bentar. Bentar.
Oke. Terus sama yang kedua, apakah kartu katalog masih digunakan ya di Perpusnas? Kalau untuk kartu katalog sudah tidak, Mbak, sejak tahun 2017. Sudah enggak kan ya? Iya, sudah tidak. Jadi kita sudah tidak mencetak katalog sudah lama, sudah cukup lama. Oke, terlihatkah? Terlihat. Oke, jadi salah satu penerapannya RDA itu dalam ruas itu adalah ruas 336 tentang GMD ya, deskripsi material. Jadi kalau sebelumnya waktu berbasis AACR tidak ada ruas 336, 337, 338 yang menjelaskan deskripsi dari sebuah koleksi. Ini koleksi monograf atau buku. Jadi berikut deskripsinya di kelas berupa teks tanpa perantara. Maksudnya tanpa perantara itu ketika mengakses tidak perlu komputer ataupun alat bantu lain untuk mengakses atau membacanya. Kemudian jenis wadahnya volume. Volume itu maksudnya adalah bentuk fisik dari buku. Oh, tidak terlihat. Itu. Terus kemudian pada ruas tempat, informasi terkait tempat. Yaitu di ruas dari awalnya di 260 jadi 264 untuk publikasi. Jadi kalau di RDA sendiri itu memang lebih ini sih Mbak, titik aksesnya lebih ke di Perpustakaan Nasional sendiri yang tampak jelas itu di deskripsi fisik dari koleksi. Okay. Oh berarti ini nggak jauh beda dengan itu ya, Mark ya? Ini Mark, Mbak. Iya, ruas-ruasnya berarti masih digunakan yang Oh iya, Mark. Ruas-ruasnya ada, tapi ada beberapa ruas yang berubah. Sudah dari 260 ke 264 ya, untuk lokasi terbitan. Ya. Terus kemudian ditambahkan ruas-ruas ini. Jadi 336, 337, 338. Gitu. Oh, oke. Itu jadi penerapan untuk RDA di sini ya, di Perpusnas. Iya. Dan kemudian ini terkait deskripsi fisik juga. Nanti aku kirimkan pedoman RDA ya. Di situ ada perbedaan yang lebih spesifik lagi terkait dengan penulisan. Yang dulu biasanya kan ilustrasi kan ilus. Ya. Lembar cuma lem, halaman hal gitu kan. Itu ditulis lengkap. Iya. Wah itu kayaknya mungkin nanti perlu diskusi lagi sih kalau soal ini. Pasti sebenarnya sudah diberikan loh di semester kemarin kalau nggak salah. Oh sudah kayaknya. Seru dong. Sudah, menarik sekali karena kalau di UI pasti lebih jago lah soal RDA. Kebetulan saya dulu amaternya S1-nya di UNER, jadi belajarnya masih ASR 2. Jadi ketika masuk di Perpusnas harus belajar. Kita masih lagi. Juga belajar ASR kok, Mbak Niswa, tenang aja. Susah larinya. Ya, banget. Tapi seru sih sebenarnya. Apalagi di katalog itu yang paling menarik dari sisi katalog itu adalah mencari nomor kelas dan nomor klasifikasi. Itu kayak masuk dalam labirin gitu kan kalau buka di DC dan buka. Kalau kebetulan di kami kan kalau untuk pencarian tajuk subjek kan pakai tajuk subjeknya PNRI, daftar tajuk subjeknya PNRI. Kayak nyarinya seru banget, apalagi kalau nggak ketemu. Seru kok. Oke. Terima kasih Mbak Niswa. Mbak, ada salam dari Mas Adit. Oh my goodness. Halo, Mbak Rahmi. Mas Adit, aku lagi ngajar. Ada gestar. Iya. Ini mahasiswa S1 Mas Adit. Gitu. Ini mahasiswanya Mbak Rahmi. Oh ya ampun, udah nggak ngomong. Ya nanti habis ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Aduh, di bawahku jatuh. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi dibahas kan RDA. Nah, itu ada isi, media, sama konten ya. Nah, itu apakah di AACR itu juga diatur untuk mengisinya atau tidak? Ya. Kalau di AACR belum, Mas.
Niswa ini masih WhatsApp loh. Kenapa? Tampilannya Sorry, WhatsApp. sorry. loh. Oh my God. Oh, jadi belum di update ya ACR-nya untuk RDA. Atau RDA itu dipasangkan dengan yang lain selain ACR. Iya, jadi ada sejarahnya. Ini sudah disampaikan belum sih Mbak sejarahnya kenapa ganti dari ACR 2 ke RDA? Sudah sih. Nah, sudah ya. Sudah, tapi kurang tahu sih mereka ingat atau tidak. Tahu kayaknya sudah. Iya, jadi kenapa akhirnya ganti RDA? Salah satunya karena ACR 2 itu tidak bisa mewadahi perubahan-perubahan update apa namanya perubahan-perubahan yang ada terkait dengan koleksi perpustakaan. Gitu. Maaf pada gangguan lagi. Enggak. Gitu. Sembarangan. Ini ada yang mau info lagi, Mbak? Bisa nggak sih? Enggak. Iya. Apaan sih? Malu. Iya. Gitu sih, Mbak. Jadi akhirnya berganti menjadi RDA. Itu salah satunya karena ACR2 sudah tidak bisa, metadata yang disajikan oleh ACR2 tidak bisa menghadapi perubahan-perubahan zaman. Terutama terkait dengan deskripsi material koleksi. Jadi GMD-nya itu berpengaruh banget ya, Nis ya? Iya, benar sekali. Penentuan GMD. Titik akses terkait GMD itu berpengaruh sekali. Okay. Ada lagi? Fadil, tadi kayaknya ada yang belum terjawab deh. Apa ya? Mohon maaf kalau ada yang ini tadi, maaf. Jadi karena di ruangan jadi agak chaos. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, sampaikan saja ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke Mbak Niswa ya. Oke. Kalau gitu ada lagi kah? Karena sudah jam 2 ya, Mbak Niswa pengen... Ya, ya saya harus undur diri. Mohon maaf sekali. Nanti kalau misalnya ada ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya udah share juga ke Mbak Rami terkait materi yang praktikum English, langkah-langkah untuk bikin English Lab. Sebenarnya tadi pengen ngajakin isi English Lab demo. Cuman ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan, sudah dipanggil. Jadi saya izin pamit dulu. Semoga bisa ketemu lagi dari lain kesempatan. Tadi aku janji satu lagi untuk pertanyaan terbaik. Aku minta tolong Mbak Rahmi untuk memilihkan salah satu mahasiswinya untuk sebagai pertanyaan terbaik. Nanti hadiahnya aku titip ke Mbak Rahmi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niswa atas waktu dan kesempatannya. Ya, silakan kalau misalkan ada yang ingin meninggalkan ruangan ini dipersilakan. Terima kasih banyak ya Mbak Niswa. Ini dulu sebelumnya boleh foto bareng nggak sih? Oh iya bisa. Kalau ada yang bisa on cam dipersilakan. Bentar ya Mbak Niswa, kita tunggu 2 menit deh untuk teman-teman bisa on cam. Oke. Niswa saya foto ya. Boleh. Tapi belum tampil semuanya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ya. 1, 2, 3. Mungkin di tempatnya Niswa bisa foto. Soalnya di saya nge-freak semua. Oke, terima kasih semuanya. Pamit dulu ya. Iya. Iya, satu lagi titip tadi. Siapa yang pertanyaan terbaik? Silakan dipilih. Nanti saya pilih sendiri. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik.